Halo, balik lagi di channel YouTube gua, Dani Beler. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu gua tuh sering banget ngadain kayak Q&A di Instagram. Dan waktu itu banyak banget yang nanyain gua tentang bagaimana cara membuat materi storytelling. Karena sejauh yang gua tahu ya, potensi dalam diri gua adalah di stand up itu storytelling dan callback 2. Cuman kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana cara membuat storytelling menurut Dani Beler. Jadi kalau misalkan lu yang nonton merasa bahwa enggak, storytelling nggak gitu, ya kan menurut gue gitu. Gue akan nge-share atau berbagi bagaimana cara membuat materi storytelling versi Dani Beler. Storytelling, cara singkatnya storytelling adalah menyampaikan cerita. Bagaimana kita menyampaikan sebuah cerita yang menarik dan enak didengar, itu aja tuh. Nggak semua storytelling itu enak didengar, nggak semua storytelling itu menarik. Caranya adalah bagaimana bikin storytelling supaya menarik. Menarik aja dulu, nggak usah ngomongin lucu. Menarik dulu, sampai penonton, terus. Nah gitu. Ini gua kasih tau dulu, storytelling itu nggak cuma dipakai di stand up. Film juga pakai seperti itu. Storytelling tuh umum ya, bisa dipakai buat pidato, motivasi, iklan, termasuk stand up comedy. Kalau gua pribadi bikin storytelling itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah karakter, yang kedua tujuan, yang ketiga halangan, yang keempat penyelesaian. 4 unsur. Karakternya apa nih? Tujuannya apa? Halangannya apa? Penyelesaiannya bagaimana? Seperti itu. Kita ambil contoh materi gue sendiri aja ya. Di Suci waktu temanya liburan. Itu gue diantar sama tour guide-nya gitu kan. Set, Pak, halilintarnya mana? Nanti kalau hujan. Atau temanya liburan kan, karakter gue adalah anak madrasah yang sekolahnya nggak pernah liburan. Jadi gue tuh nggak pernah ngerasain liburan tuh apa. Tiba-tiba sekolah gue ngadain liburan ke Mekarsari, yang notabene-nya gue nggak tahu Mekarsari itu tempat apa. Karakter yang gue ciptakan adalah memang gue murid yang lugu. Gue nggak tahu apa, polos, lugu, penuh dengan hayalan. Jadi gue mikirin Mekarsari itu kayak semacam Dufan kali ya. Karena di Mekarsari nggak ada iklannya di TV. Jadi gue nggak tahu Mekarsari itu apa. Karakter gue adalah murid yang polos, yang nggak tahu apa-apa, membayangkan Mekarsari itu seperti Dufan. Oke, itu karakternya. Tujuannya adalah gue pengen liburan sesuai dengan ekspektasi gue. Gue pengen ke Mekarsari seperti ke Dufan. Itu tujuannya tuh. Halangannya begitu pas nyampe lokasi, loh kok Mekarsari gini sih, malah metikin buah. Terus gue udah membayangkan, oh nanti gue naik halilintar, naik roller coaster. Nah itu adalah masalahnya realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya bisa macam-macam. Bisa gua tinggal cabut, gua nggak mau ikut liburan, atau gua ikut liburan tapi gua bikin rusuh, ikut liburan tapi dengan suasana hati yang sedih karena tidak sesuai dengan ekspektasi gua. Nah yang gua ambil penyelesaiannya adalah gua tetap ikut liburan ke Mekarsari, tapi gua penuh dengan pertanyaan kayak gua sedih kok gini sih gitu. Terus guide-nya ngikutin gua, terus gua nanya-nanya, Pak ini halilintarnya mana? Dia jawab, nanti kalau hujan itu. Terus kasus contohnya di materi gua yang di Suci temanya masa kecil. Mah, itu kenapa sih mereka? Iya, mereka cengeng, kamu kan kuat. Iyalah. Nggak kerasa udah urutan ke-9, abis itu gua. Nggak tahu kenapa, semakin dekat sama pintu dokter, gua semakin ragu sama omongan nyokap gua. Apalagi setelah mendengar teriakan keras dari pasien nomor 9. Aduh dok, sakit dok, aduh abis dah. Apaan nih? Apaan? Kalau lu masih ingat ya materi gue tentang sunat, karakternya jelas. Dani Beler anak kecil mempercayai di sunat itu sakitnya kayak digigit semut. Gara-gara gue tahu sakitnya kayak digigit semut, karakter yang gue bangun adalah sombong. Iya semut doang, ngeremehin nih, semut doang karakter gue. Tujuannya adalah gue pengen disunat dengan baik-baik aja, nggak ada rasa sakit. Karena gue tahu dong sakitnya kayak digigit semut. Tujuannya gue itu. Halangannya, ketika gue ngantri, setiap pasien yang keluar dari ruang sunat selalu nangis dengan kesakitan. Gue jadi ragu, ini bener nggak sih kayak digigit semut, atau semutnya tuh kayak gimana sih pada nangis pas keluar gitu. Lalu penyelesaiannya yang gue bilang tadi bisa macam-macam. Bisa gue cabut tinggal, atau gue nggak mau sunat akhirnya, atau gue tetap sunat tapi tutup mata, atau menghilangkan rasa sakit yang padahal itu sakit. Penyelesaiannya bisa macam-macam. Akhirnya setelah gue menemukan karakter yang gue sombong, menganggap remeh, sunat tuh kayak digigit semut, perjalanannya adalah setiap gue ketemu anak kecil yang nangis, gue remehin, ya ilah nangis gitu doang, semut coy, semut gitu. Lalu gue bertemu dengan halangan, kok lama-lama banyak yang nangis ya
ya gitu loh. Penyelesaian akhirnya adalah gue ngebentuk ternyata guanya sendiri juga yang takut gitu, kayak dokternya nanya abis ini siapa, enggak pak bukan saya pak, dia pak gitu. Jadi kontras tuh dari gue sombong ke gue yang takut, sampai akhirnya gue begitu sakit, begitu disunat sakit, terus gue keluar, gue nangis di callback, pasien yang lain wah mampus lu, semut coy, lemah, gembel lu gitu, seperti itu. Nah jadi jangan lupakan 4 unsur tersebut kalau lu mau bikin storytelling. Yang pertama karakter, tujuan, masalah, penyelesaian. Lalu muncul pertanyaan, kalau gue punya story tapi gue nemuin cuman penyelesaiannya doang, ya udah, lu harus rakit ketiganya. Lu harus rakit masalahnya apa, lu harus tahu tujuannya apa, terus lu bentuk karakternya seperti apa. Kayak lu tahu kalau nemu ini, lu harus menuhin ini. Kalau lu cuma nemu karakter, ya lu bentuk ini gitu. Gampang banget kayak gitu. Nah, lalu yang sering orang lupa, storytelling setelah udah punya formula 4 unsur ini, karakter, tujuan, masalah, penyelesaian, lalu yang banyak orang lupa adalah storytelling itu mengandung emosi. Emosinya juga harus dibangun, harus dibentuk gitu, nggak sembarangan. Storytelling yang baik adalah ketika karakternya lagi sedih, yang pembawaannya sedih, menyampaikannya secara sedih. Nggak bisa lu cengengesan kayak misalkan nenek gue ketabrak motor, tapi lu cengengesan, kemarin nenek gue ketabrak motor. Nggak bisa. Lu menyampaikan dengan seolah-olah memang nenek lu ketabrak motor, kayak misalkan nenek gue kemarin tabrak motor. Nah, abis putus cinta, ya udah, lu menyampaikan seakan-akan lu putus cinta, kayak kemarin gue putus coy. Nggak bisa lu kemarin, gila, gue nggak nyangka kemarin kenapa gue putus ya. Nggak bisa seperti itu. Nah jadi yang orang lupa adalah setelah menemukan 4 formula itu, lupa menaruh emosi atau emosional. Taruhlah karakter tersebut dengan emosi yang lu pengen buat. Karakternya seneng, ya emosinya ikut seneng. Karakternya sedih, ya emosinya ikut sedih. Penyelesaiannya happy, ya emosinya ikut happy. Gue mau bikin cerita, ini di sini ya langsung ya. Gue bikin tentang karakter, tujuan, masalah, penyelesaian. Oke, gue bikin yang pertama, yang kontras aja, yang umum aja ya. Preman, tatoan, sering mabok, sering berantem, hidupnya keras. Itu kan karakternya kuat banget kan. Preman. Terus tujuannya pengen nikahin anak cewek dari kiai. Itu kan udah kontras banget tuh, udah nabrak banget kan. Preman, yang satu syariah banget, Islam banget. Islam. Ya udah gue bentuk, berarti udah karakternya ini, tujuannya adalah pengen nikahin anak kiai, terus masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana. Tuh gue cuma nemu 2 tuh. Ya udah gue bentuk aja. Misalkan masalahnya adalah gimana caranya si preman ini masuk ke lingkungan keluarga si cewek. Ya bisa jadi nanti si premannya ngapus tato atau jadi hijrah, sering sholat, sering wudu, sering puasa demi masuk ke lingkungan ini. Penyelesaiannya ya bisa macam-macam seperti gue bilang tadi. Jokesnya nggak usah dicari dulu, karena menemukan jokes di storytelling sangat-sangat mudah, karena peluangnya sangat besar. Ini gue bikin sekarang nih. Kenalin, nama gue Dani Beler dan gue adalah seorang preman. Jadi preman ada enaknya, ada enggaknya sih. Enaknya adalah orang pada takut sama gue. Enggak enaknya, iya orang pada takut sama gue. Itu udah menurut gue ada potensi buat punchline tuh. Ya lu tahu sendiri lah, preman tuh tatoan segala macem, dipandang sebelah mata, dipandang negatif. Gue kalau naik angkot ada dompet penumpang yang hilang, siapa yang dituduh? Gua. Padahal kan gua nggak nyuri, gua cuma ngamanin. Seperti itu. Dan storytelling itu syaratnya adalah ceritanya harus maju, alurnya harus maju. Misalkan gue tadi udah menceritakan tentang kondisi si preman ini seperti apa sih ngenesnya, terus tiba-tiba ada satu momen dimana, tapi yang namanya preman juga manusia. Gue juga masih punya hati, gue pengen berbuat benar, jadi orang baik, gue pengen ngerasain jatuh cinta. Gue naksir sama temen SD gue, dia ini cantik, kerudungan, soleha, masalahnya dia bapaknya kiai. Nah selesai itu di situ, kasih punchline. Misalkan nih, gue pernah ke rumahnya main sekali dengan kondisi badan gue penuh tato, terus bokapnya kiai itu istighfar terus, astagfirullah. Ya di satu sisi gue seneng sih, gara-gara kehadiran gue bokapnya jadi makin religius karena nyebut istighfar terus, misalkan gitu. Atau pas gue lagi hudu di musola deket rumahnya, semua jemaah tuh pada ngeliatin dia, terus dia nggak terima, lu kenapa sih ngeliatin gue kayak gini? Gue tahu gue emang tatoan, tapi kan lu nggak harus ngeliatin gitu. Terus tiba-tiba marbotnya bilang, mohon maaf bang, kita ngeliatin lu bukan karena lu tatoan, tapi lu hudu kaki duluan, misalkan seperti itu. Jadi syarat dari storytelling yang gue bilang tadi apa? 4 unsur. Yang pertama karakter, yang kedua tujuan, yang ketiga masalah, yang keempat penyelesaian. Penyelesaiannya bisa macam-macam. Makanya dalam sebuah film ada happy ending, ada sad ending. Terserah gimana lu nyetingnya. Terus yang kedua adalah kalau lu bikin storytelling dan udah menemukan 4 formula tersebut, masukin emosi atau sikap yang benar-benar menggambarkan suasana si karakter tersebut. Kalau lagi sedih ya pembawaannya harus sedih. Kalau lagi senang ya harus senang. Kalau happy ending ya memang happy pembawaannya, nggak boleh
boleh sedih. Terus yang ketiga, alurnya harus maju, nggak boleh diem di tempat. Karena kalau diem di tempat tuh kayak observasi, lu menemukan satu objek terus dipretelin. Tapi kalau storytelling, maju alurnya. Si preman ini insaf, terus dapetin cinta si anak kiai, punya anak, anaknya badung, dia mendidik anaknya, harus seperti itu. Nah, kuncinya dari storytelling selain 3 yang gue sebutkan tadi adalah harus menarik, bikin sesuatu atau situasi yang kontras. Berarti kan kontras tuh, kiai punya anak cewek ini ditaksir oleh preman, yang dimana preman dengan keluarga yang religius tuh saling berbenturan. Gimana caranya lu membuat storynya harus kontras, harus berbenturan. Semakin kontras semakin menarik, semakin standar semakin tidak menarik. Itu aja sih paling yang bisa gua share. Kalau kalian kurang paham atau masih ada yang pengen ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau gua sempat gua balas. Terima kasih banyak, sampai jumpa di konten selanjutnya. Mantap.